Toyota RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid 2023 merupakan pendatang baru di segmen compact SUV yang sebelumnya mungkin beberapa dari kita belum banyak terdengar mengenai Toyota RAV4 ini. Ya, sama, aku pun belum pernah terdengar maupun mengetahui mengenai Toyota RAV4 ini sebelumnya. Ya, memang di generasi-generasi sebelumnya tidak masuk ke Indonesia, baru di generasi kelima ini masuk ke Indonesia. Maka dari itu kita bahas bareng-bareng mengenai Toyota RAV4 yang keren dan ganteng ini. Terlihat ada logo Toyota yang besar dengan grill juga yang besar berwarna hitam glossy dan ada logo GR Sportnya. Kemudian lampu headlampnya juga yang LED, fog lamp di bawahnya dengan aksen warna hitam glossy juga. Bagian bawah bempernya juga dipenuhi dengan warna hitamnya, dan lekukan-lekukan pada wajahnya ini yang terkesan lebih sporty juga karena dia ada GR Sportnya dan ganteng ini. Kemudian untuk di bagian sampingnya ini fendernya juga ada aksen warna hitam glossy-nya juga. Lalu di sini ada emblem plug-in hybridnya ya. Untuk ukuran velgnya juga ini besar berukuran ring 19 dengan berwarna hitam juga dengan bercorak-corak seperti itu yang terkesan sporty juga, dan ada unsur gagahnya. Bagian side skirt juga dilapisi dengan warna hitamnya. Kemudian kalau dilihat-lihat ini bagian sampingnya ada kemiripan seperti pada Corolla Cross ya. Kemudian di samping sini ada tempat buat ngecas dari baterai mobil ini, karena sempat aku bilang juga ya di awal dia berteknologi plug-in hybrid. Untuk daya baterainya sendiri sebenarnya kecil, hanya 18,1 kWh atau kWh. Kemudian diklaimnya juga jika ngecasnya memakai wall charging seperti ini hanya memakan waktu 2 jaman saja ngecasnya. Namun jika memakai colokan rumah listrik biasa bisa memakan waktu sekitar 8-9 jaman. Ya, cukup lama. Untuk posisi baterainya sendiri dari mobil ini yaitu ada di bawah jok baris kedua. Sebelum kita membahas bagian belakangnya, kita membahas bagian mesinnya dulu. Untuk mesinnya sebenarnya dia cukup mendekati ke Mitsubishi Outlander PHEV. Untuk keseluruhan dari mesin bensinnya sendiri yaitu 2500 cc 4 silinder. Kemudian jika ditotalkan keseluruhan tenaganya yaitu memiliki tenaga 306 PS dan torsinya 227 Nm. Kemudian karena dia memiliki dua mesin yaitu bensin dan hybridnya, maka dia memiliki penggerak all wheel drive yang pembagian tenaga mesin listriknya juga terbagi-bagi antara depan dan bagian belakangnya. Untuk tenaga motor listrik depannya yaitu 185 PS, sementara untuk torsinya 270 Nm. Itu untuk motor listrik depannya. Sementara untuk belakangnya sedikit lebih kecil sebenarnya, yaitu memiliki tenaga 54 PS dan torsinya 121 Nm. Dan pembagian tenaganya sendiri juga bisa diatur sesuai kemauan kita. Misalkan yang belakangnya mati, kemudian yang depannya diaktifkan, yang bisa membuat daya aktif baterai lebih hemat lagi. Untuk transmisinya yang digunakan yaitu iToyota atau semacam CVT, namun yang menggerakkan ke semua roda all wheel drive. Lanjut ke bagian belakangnya. Ini bentukan lampu belakangnya juga sama seperti pada punya Corolla Cross. Kemudian memiliki defogger kaca belakangnya. Lalu emblem GR Sport dan plug-in hybridnya ada di sebelah kanan sini. Untuk knalpotnya ada dua ya, di kanan dan kiri. Kemudian bempernya yang dilapisi dengan warna silver dan warna hitam glossy-nya juga dengan lampu reflektornya. Kemudian emblem RAV4-nya sebelah kiri. Dan di sebelah kiri sini ada tempat tangki bensin atau tempat untuk ngisi bensinnya. Kemudian kita lihat cek bagasinya. Untuk bagasinya dia cukup luas ya untuk sebuah SUV kompak. Kemudian di sebelah kanan sini ada tempat colokan listrik seperti rumah teman-teman. Jadi buat yang mau bawa rice cooker, mungkin dispenser ataupun kulkas kecil bisa nih nyolok di sini. Ataupun TV sekalian. Seperti mau pindahan aja. Kemudian di sebelahnya ada soket 12 volt. Kemudian ada lampu kabin bagasinya ya untuk menerangi barang bawaan. Kemudian untuk speakernya dia menggunakan merek dari JBL ya, yang pastinya kualitas suaranya bagus ini. Kemudian di sini ada tirai bagasinya, jadi buat teman-teman yang ingin menutupi barang bawaannya. Seperti biasa mudah mekanismenya, tinggal tarik seperti ini saja. Kemudian terlihat ya di depan situ di baris keduanya headrestnya ada 3. Di bawah sini juga ada ban serepnya, namun hanya space saver, hanya untuk darurat saja. Kemudian untuk penutupan dan pembukaan pintu bagasi udah elektrik atau power back door yang seperti biasa tinggal pencet saja. Kemudian untuk lampu belakangnya ini semua sudah LED kecuali mungkin untuk lampu mundurnya ini ya masih halogen. Kemudian kita lihat interiornya. Di pintunya di bawah sini bisa menyimpan cup holder, mungkin bisa 2 kali ya. Dengan model pegangan pintunya yang unik dan keren ini desainnya.
Lalu di tengah sini juga ada lampu kabinnya yang berwarna putih namun seperti kekuningan warnanya. Di tengah sini juga ada armrestnya lengkap dengan 2 buah tempat cup holder. Lalu di sini gelap, tidak ada apa-apa, tidak ada lubang untuk mengakses ke belakang. Karena balik lagi bukan sedan ini, kalau mau mengakses barang ke belakang tinggal lipat saja joknya. Lalu seperti biasa ada saku penyimpanannya. Colokan kabel USB-C ada 2 di kanan dan kiri. Namun sayangnya karena di sini headrest kursinya ada 3, jadi orang satunya lagi tidak kebagian colokan kabel USB. Lalu di atasnya ada 2 ventilasi AC. Kemudian armrest tengah depannya ini ada unsur-unsur jahitannya ya yang menambah kesan mewah. Untuk di pintu depannya ada tempat buat 1 buah cup holder. Lalu di sini ada penyimpanan kecil tambahan buat menyimpan semacam pulpen atau semacamnya yang kecil. Kemudian di bawahnya ada seperti biasa laci penyimpanannya. Untuk bahan material dashboard atasnya sendiri ini enak ya, empuk-empuk dipegang. Ya sesuai dari nilai mobil ini yang mewah dan mahal harganya. Kemudian kita beralih ke bagian drivernya. Sesuai tipenya ya GR Sport, ada emblem GR di bawah setir situ. Kemudian tombol-tombol pada setir ini ada yang untuk mengatur MID-nya ataupun untuk mengatur head unitnya. Kemudian karena aku sedang tidak memegang kuncinya, jadi sayang tidak bisa melihat layar MID-nya ini. Kemudian di sisi kanannya ini juga ada tempat penyimpanan kecil dan ada fitur-fiturnya juga di bawahnya. Ada penyimpanan cup holder juga di pintu kanannya dan penyimpanan kecil lainnya. Kemudian untuk sun visor lengkap ya, dia semua ada kaca dan lampunya juga, dan cocok buat yang mau dandan, yang menambah juga kesan mewahnya. Kemudian untuk bagian tengahnya sini ada tombol untuk meminta bantuan SOS-nya yang berwarna merah. Kemudian spionnya juga sudah day night view yang bisa meredup ketika ada cahaya mobil dari belakang, jadi tidak menyilaukan mata kita. Head unit juga sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian ini transmisinya dan di sebelahnya ada tombol fitur-fiturnya. Namun di sini sebentar aku agak susah bukanya. Ada penyimpanan box tengah yang cukup dalam, lengkap juga dengan 2 buah colokan USB-C di dalamnya, dan ada juga 2 buah tempat cup holder yang cukup dalam. Overall, menurut teman-teman gimana nih mengenai Toyota RAV4 Hybrid GR Sport 2023 ini? Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa pencet tombol jempol ke atas, subscribe buat yang baru nonton channel ini, dan komentar di bawah jika ada masukan. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.